Oke. Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, hari ini kita akan melanjutkan ya. Kita akan lanjutkan materi kita yaitu tentang praktikum apa namanya? Whole part ya, whole part. Sebentar dulu, tunggu. Nah, mana share screen-nya ini? Jadi ya. Jadi di dalam sini kemarin kita sudah bahas tentang teorinya, yang mana whole part itu merupakan bagian dari apa namanya, komposit ya, bentuk khusus dari komposit, relasinya adalah komposit. Nah, jadi part yang ada dari sebuah whole-nya itu akan menjadi atribut dalam whole-nya ya. Jadi hari ini kita akan mencoba untuk membuat sebuah kelas gitu, sebuah kelas whole dan beberapa kelas part, kemudian partnya itu akan kita jadikan sebagai atribut, dan bisa jadi sebagai atribut sebagai objek atau part, atau dan juga mungkin ada atribut-atribut tambahan. Oke, sekarang saya akan siapkan replit dulu. Mana replitnya? Oke, tunggu bentar ya. Oke ya. Saya buka replitnya dulu. Oke, baik. Saya create new ya. Java whole part. Ya, bebas kalian mau bikinnya di replit kalian sendiri atau mau di apa namanya, di NetBeans, itu terserah ya, mau bikinnya di mana. Oke, baik. Sekarang ini dari kelas main, saya buat kelas baru ya, misalnya kelas rumah.
gitu ya. Kita coba untuk membuat yang seperti kemarin itu adalah rumah, di mana rumah itu ada contoh kemarin kan rumah, terus ada bagian-bagian rumah, ada dapur, ada kamar mandi, ada kamar tidur dan lain sebagainya. Nah, kita buat dulu di sini misalnya rumah .java. Rumah ya, seperti biasa. Kelas rumah. Kemudian, sekarang sudah ada indentasinya ya. Enak juga. Kelas rumah. Terus, misalkan kita kosongin dulu nih. Kita kosongin untuk atributnya. Jadi, atribut untuk objeknya kita kosongin dulu. Karena kita buat ketentuan dulu ya. Kita buat ketentuan dulu bahwa untuk kelas rumah kita punya berapa room. Minimal ada anggap aja 3 room, kamar tidur, kamar mandi, sama ruang tamu ya. Kita buat 3 aja dulu, kamar tidur, kamar mandi, sama ruang tamu. Oke, baik. Sekarang berarti nanti kita bikin kelas ya. Kita bikin kelas ruang tamu. Ruang tamu.java ya. Kemudian kamar tidur. Terus kamar mandi kita buat aja. Kamar mandi.java seperti ini ya. Nah, sekarang kita sudah menentukan partnya dari rumah tersebut. Rumah tersebut terdiri dari ruang tidur, kamar mandi, sama kamar tidur ya, begitu. Berarti di sini tinggal kita buat seperti yang kemarin, bahwa kita buat dia menjadi private ya, private final. Final. Kemudian kita gunakan misalnya apa? Kamar mandi misalnya. KM saya buat KM aja ya. KM. Berarti objeknya adalah kamar mandi. Terus kita buat lagi ya, ya, import ya harusnya ya nanti. Private final apa nih? Kamar tidur. Ketik. Buat terus private final ruang tamu. RT. Nah, di sini jangan lupa ini, ya udahlah nanti aja, karena memang dia belum dibentukkan. Silakan dibuat dulu. Silakan dicoba dulu. Oke. Dan jadi ini adalah atribut untuk partnya ya. Sedangkan misalnya nih kita mau menambahkan sebuah atribut lain, kan rumah itu ada warna rumahnya misalnya. Berarti tinggal kita tambahkan aja misalnya string warna ya. Nah, kita buat private juga ya. Private string warna. Boleh seperti ini. Jadi di sini ya, di
apa namanya, yang warna ini dia menjadi atribut biasa. Atribut biasa dari variabel biasa maksudnya. Sedangkan kalau yang kamar mandi, kamar tidur sama ruang tamu dia menjadi atribut part atau komposit. Ya, atau komposit. Udah, sekarang kita buat konstruktornya. Nah, konstruktor dari rumah kita buat, yaitu tinggal kita buat misalnya KM sama dengan gitu ya, new kamar mandi. Oke, sama dengan new kamar tidur. Terus apa, RT sama dengan new ruang tamu. Nah, warnanya kita kasih default sama dengan warna apa, putih gitu ya, kita anggap aja. Nah, seperti ini. Ya. Kenapa dia masih kamar mandi sama dengan kamar mandi udah benar, tapi kok kenapa dia masih merah-merah? Harusnya udah nggak lagi. Biarin aja dulu ya. Tipenya ya, biarin aja dulu. Harusnya nggak lagi kalau karena sudah dibuat objek. Kalau misalnya belum di new kan ini ya harusnya masih memang masih nggak bisa resolve ya. Tapi kalau harusnya kalau sudah dibuat seperti ini harusnya dia sudah bisa resolve. Ya udah nggak apa-apa. Oke. Nah, jadi di sini ya kelihatan bahwa ini adalah untuk partnya, sedangkan yang untuk warna ini adalah atribut biasa. Ya, warna ini adalah atribut biasa. Sedangkan yang bagian di sini adalah partnya itu sendiri. Nah, boleh nih misalnya mau di setter getter, ya, void set warna misalnya seperti biasa ya, set warna. Set warna misalnya begitu ya. Jadi ini set warna sama dengan warna misalnya getter public get warna biasa, harus ada setter getternya. Apa nih, public string ya, aja kan return warna, this warna. Nah, seperti itu. Mau men-set kamar mandinya bisa juga sama sih, public gitu, set kamar mandi. Berarti dia berupa objek ya, berarti berupa objek kamar mandi KM misalnya. Apa nih? Kenapa nggak bisa resolve ya? Udah, biarin. All that means aman. Public set kamar mandi apa nih, this jadi KM ya, sama dengan KM misalnya gitu. Sama aja sih sebenarnya, dan seterusnya ya. Kalau kalian mau menambahkan silahkan dicoba dulu deh. Coba saya copyin ke NetBeans dulu.
Oh iya, tapi dia final ya. Saya baru ingat. Berarti dia nggak bisa. Jadi kita nggak bisa dibuat. Jadi warna cukup sampai warna aja. Saya lupa kalau dia final. Kamar tidur. Belum? Oke. Ya, kita coba lanjut lagi. Nah, di sini udah misalnya kita membuat seperti ini atau misalnya kita bentuk dulu ya. Misalnya kita sistem outprint deh. Sistem titik outprint. Ini begini, kan ya. Kita kasih misalnya konstruktor rumah begitu. Begini ya, saya buat konstruktor rumah. Sekarang kita biarkan dulu. Sekarang kita beralih ke part-partnya yang tadi. Sekarang kita beralih ke partnya. Misalnya kita buat kelas kamar mandi. Ya, kita buat kelas kamar mandi. Di sini misalnya kelas kamar mandi kita kasih atribut. Dia boleh ada punya atribut sendiri nih kamar mandi. Misalnya apa? Kamar mandi apa ya? Misalnya private gitu. Private misalnya integer jumlah bak. Nah, misalnya begitu ya, anggap aja. Jumlah bak, terus misalnya private apa? warna klosetnya misalnya apa nih? String ya. String warna kloset. Nah, misalnya begitu. Oke ya. Dan lain sebagainya ya. Boleh nanti ditambahin setter getter. Terus kita buat konstruktor ya, kamar mandi kita buat konstruktor kamar mandinya, yang mana misalnya kamar mandinya ini topik ya, konstruktornya misalnya kamar mandi, kita pakai
konstruktor dengan parameter, karena kita langsung masukin jumlah baknya ada berapa banyak, terus warna klosetnya warna apa gitu ya. Misalnya integer jumlah bak, kemudian string warna kloset, biar sama aja. Begini langsung, terus tinggal ini kan list jumlah bak sama dengan jumlah bak, begitu kan, list warna kloset sama dengan warna kloset, kayaknya begini. Seperti ini ya, kalau seperti ini. Ya ini nanti terserah ya kalian mengisinya apa. Yang pasti di dalam partnya dia punya bagian-bagian sendiri lagi. Nah. Ini ya kamar mandi. Terus misalnya kamar tidur, kita buat lagi kelas kamar tidur. Misalnya dia punya integer apa? Jumlah kasur aja. Udah, jumlah kasur aja deh. biar cepat. Kamar tidur buat konstruktor ya, kamar tidur konstruktor, langsung ya kita pakai parameter jumlah kasur. Ini boleh ditambahin, terserah kalian mau menambahin atribut apa. Jadi ya sama, this titik jumlah kasur sama dengan jumlah kasur. Ya ini enkapsulasi biasa sih. Terus ruang tamu sama, pas ruang tamu begitu. Terus private ya kita buat integer jumlah kursi misalnya, jumlah buat konstruktor ruang tamu, konstruktornya ini this, oh ya parameter ya nih Pak, integer jumlah kursi sama dengan jumlah kursi. Nggak jelasin lagi ya yang bagian ininya karena udah saya yakin udah paham. Jumlah kursi. Oke. Nah, oh iya tadi kelasnya belum kebentuk ya. Oke. Boleh misalnya kita biar kelihatan ya. Oke. Out. In. Itu. Konstruktor kamar mandi. Oke, saja ya. Konstruktor ruang tamu. Nah, sekarang tinggal rumah nih. Rumah kan kita bikin tadi konstruktornya pakai parameter kan? Ya udah tambahin parameternya. Misalnya kamar mandi tadi apa ya, Pak? Jumlah bak sama warna kloset. Ya udah, kita masukin jumlah bak ya. Warna kloset. Ini 2. Terus kamar tidur punya apa tadi? Jumlah kasur. Oke. Terus ruang tamu punya jumlah kursi. Oke, sekarang Bu merah-merah lagi tuh. Iya merah-merah lagi karena di sini kan jumlah baknya nggak tahu kan, nggak pernah diinisialisasi. Nah kita kasih dia nanti pada saat bikin rumah kita langsung masukin jumlah bak, warna kloset, jumlah kasur sama kursi, jumlah ya integer jumlah bak
koma string set, koma integer jumlah kasur itu, koma integer jumlah kursi. Begini. Udah. Jadi nanti pada saat kita membentuk konstruktor rumah, ya, pada saat membentuk konstruktor rumah, dia otomatis minta masukin, bukan bisa dimasukkan ataupun bisa langsung kita set jumlah baknya, warna kloset, jumlah kasur sama jumlah kursi untuk setiap partnya tadi. Oke, misalnya di main ya. Kita buat di sini objek rumah. Rumah misalnya RMH itu sama dengan new rumah, kan biasa standar. New rumah buka kurung apa tadi? Lupa lagi. Jumlah bak misalnya 1, langsung aja saya kasih nilai ya. Jumlah bak 1, terus warna klosetnya misalnya putih aja, saya buat putih. Terus jumlah kasur misalnya 2, jumlah kursinya 3 misalnya gitu kan. Apa ini? Oke. Pasnya hilang. Kita coba. Nah, jadi dia otomatis membentuk konstruktor rumah, terus bikin konstruktor kamar mandi, bikin konstruktor kamar tidur sama ruang tamu. Jadi ketika bikin rumah ya langsung bikin kamar mandi, kamar tidur sama tamu. Jadi sekali aja kita bikin karena dia otomatis akan membentuk part-partnya di sini. Gitu. Oke, kalau ada yang kelewat sampai mana kelewatnya? Atau saya sebelah-sebelahin bisa nggak ya? Nggak bisa. Kamar tidur, kamar mandi, rumah udah. Ini sebenarnya biasa ya, standar untuk kelas standar, yang kelas enkapsulasi biasa. Kalau ruang tamu punya apa gitu ya, standar. Terus ini juga standar sih, kamar tidur, kamar mandi juga standar, nggak ada yang aneh-aneh. Cuman ya ini aja, tambahin apa parameter, konstruktor pakai parameter ya. Terus tapi yang bedanya di kelas whole-nya ini yang agak beda. Jadi kelas whole-nya ini yang langsung kita bikin objek atau partnya seperti itu. Silakan kalau ada yang yang mau ditanya atau ada yang ketinggalan. Bu, izin bertanya, Bu. Boleh, gimana? Yang final itu, Bu. Yang mana, yang mana? Iya, Apa? Suaranya nggak jelas. Fungsinya, Bu. Fungsinya untuk apa, Bu? Final, final. Apa? Halo? Suaranya putus-putus saya. Chat aja, Bu. Apa? Iya, iya. Suaranya nggak jelas. Ini sinyal saya deh.
Oh, fungsi final. Final itu sama seperti apa ya? Kalau kita memberikan nilai absolut kayak gitu. Jadi kalau biasanya sih final itu dikasih kalau misalnya apa ya? Nilai absolut pi, nilai pi. Pi itu kan 3,14, tetap kan nilainya seperti itu aja gitu. Tetap nilainya 3,14, nggak pernah berubah gitu. Jadi makanya dikasih final. Jadi pendeklarasian untuk variabel-variabel yang absolut. Jadi kalau misalnya kita membuat di sininya ada final, berarti untuk rumah itu ya udah absolutnya atau defaultnya, istilahnya gitu ya, defaultnya ada kamar mandi gitu loh, defaultnya ada kamar tidur, defaultnya ada ruang tamu gitu. Jadi nilainya udah tetap, udah ya nilai absolut lah. Pendeklarasian untuk variabel absolut boleh dipakai di metode, boleh di variabel atribut boleh ya. Dia tuh ada yang variabel final, ada yang kelas final, ada juga yang method final gitu. Jadi dia itu kalau misalnya udah ada final, dia nggak boleh di override atau nggak boleh, kalau kelas ya final class gitu. Kalau final class berarti dia nggak boleh diturunkan karena nilai dia berbentuk apa sih, absolut ya. Ya kalau matematikanya absolut tuh apa ya? Pokoknya nilai absolut gitu, udah pasti seperti itu. Jadi kalau misalnya kelasnya yang di final, jadi kelas itu nggak boleh diturunkan. Tapi kalau misalnya atribut final berarti dalam satu itu sudah pasti harus ada gitu. Kalau misalnya di dalam rumah ya ada final, atribut final kamar mandi, berarti di sini harus ada kamar mandinya, wajib ada. Kalau misalnya ada final di method itu nggak. Kalau metodenya di final, misalnya public final, void final gitu ya, itu metodenya nggak boleh di override atau nggak boleh diubah oleh turunan seperti itu, karena dia bersifatnya absolut begitu. Final misalnya public final void apa, kayak public final void luas lingkaran misalnya ya, saya contohin aja, public final void hitung luas lingkaran misalnya. Nah berarti itu metode itu nggak boleh isinya diubah-ubah lagi gitu, nggak boleh di override oleh metode bawahnya atau metode anaknya. Nah jadi final itu menginisialisasi bahwa dia itu adalah nilai absolut ya, sudah ketentuan harus. Nah biasanya sih final ini dipakai untuk variabel-variabel yang nilainya udah tetap konstanta. Seperti pi 3,14, apalagi ya nilai konstanta. Ya pokoknya yang konstanta seperti itu. Biasanya pi itu paling biasa sering dipakai di final kalau dicontohkan ya. Mungkin lebih mudah kalau misalnya pakai pi itu kan nilainya tetap tuh 3,14. Ya nilai absolut lah, nilai nggak berubah, yang nggak bisa diubah gitu nilainya. Seperti itu keyword final. Jadi boleh ya, jangan sampai kalian nggak tahu bahwa di untuk keyword final ini bisa untuk variabel, ini kan variabel ya, variabel bisa juga untuk kelas, bisa juga untuk metode. Jadi boleh dipakai kalau final class final kelas rumah, berarti kelas itu nggak boleh diturunkan ya, nggak boleh diturunkan. Tapi misalnya itu untuk final class, tapi kalau untuk final apa sih namanya, metode, misalnya public final void set warna, anggap aja gitu, public final void set warna, berarti void set warna itu atau metode set warna itu nggak boleh di override lagi. Misalnya turunan, ada turunannya dari rumah, ada turunannya, nah set warna itu nggak boleh di override oleh anaknya, udah tetap pokoknya harus ngikutin metode yang ada di induknya, final, nggak bisa di override lagi. Tapi kan kalau misalnya seperti ini kan kita masih bisa override kan kalau yang tidak pakai final. Terus kalau yang dia finalnya di apa namanya, di atribut ya atau di variabel, itu udah pasti harus ada dan nilainya nggak boleh diubah. Makanya biasanya dijadikan final kalau misalnya yang seperti ini, karena
Ya untuk ya seperti saya bilang kemarin, untuk membentuk rumah ada kamar mandinya, ada kamar tidurnya, ada ruang tamu gitu. Minimal seperti itu. Ya. Bagi sekalian nih, bagi yang belum tahu kalau ada final Oke. Oke, sekarang saya jam 9 ini ada rapat MBKM ya. Jadi ini sudah saya contohkan. Silakan, kemarin kan berkelompok ya, ada tugasnya berkelompok. Yang saya minta kalian untuk mendeklarasikan bukan mendeklarasi, memilih 4 gambar jadi ya kan, 2 dari slide yang pertama, 2 dari slide kedua. Nah, ada 4. Nah, sekarang secara berkelompok juga nih, secara berkelompok silakan kalian buat kodenya berdasarkan apa yang sudah kalian rancang. Kemarin kan baru rancang tuh, belum ada kodenya. Sekarang silakan secara berkelompok juga, sama sekelompoknya kayak kemarin. Nah, dibuat kodenya plus min-nya. Kan kemarin udah dirancang tuh. Nah, sekarang diimplementasikan di kodenya. Terserah kalian mau misalnya buat seperti yang saya ini aja, yang penting kalian bisa tahu penggunaan dari whole part-nya. Penggunaan dari part atau menjadikan dia sebagai atribut gitu ya. Menjadikan dia sebagai atribut yang ada di whole-nya gitu. Silakan ya, silakan dibuat plus main-nya. Main-nya dipanggil, mau dipanggil cuman begini aja yaudah nggak apa-apa. Pokoknya kalian sudah membuat ada apa ya, atribut part di dalam objek whole-nya atau kelas whole-nya seperti itu ya. Jelas tugasnya? Nanti saya akan kasih kirim form seperti biasa. Saya akan kirim form untuk pengumpulan. Jadi ada 4 project ya jadinya ya. Bukan soal sih, untuk gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat kan. Gambar pertama mungkin ada berapa kelas kan, gambar kedua ada berapa kelas juga, gambar ketiga juga ada beberapa kelas, yang satu kelas whole dan beberapa kelas part dan satu kelas main gitu kan. Gambar keempat juga, berarti saya akan kasih satu form. Nanti link untuk setiap gambarnya itu saya buat ada 4 link. Terus seperti biasa kemarin saya minta record untuk diskusinya ya. Sebentar aja recordnya karena drive saya udah full. udah kecil banget ininya, space-nya. Belum saya hapusin, belum sempat. Nah, jadi ya paling gimana kalian diskusi sedikit aja, atau kalian mau menjelaskan secara singkat. Ini soal nomor 1, bukan soal nomor 1, gambar nomor 1 ini jadinya seperti ini ya, gitu. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Oke, kalau belum, mungkin saya close. Kalau kalian mau pakai Skype-nya ya silakan, nggak apa-apa, pakai aja, nggak apa-apa. Di sini saya nggak tahu asistensinya udah datang belum ya. Ada di Tenggara, ada. Oh ya, siap. Nah, boleh nih, kalau mau diskusi ya sama kakak-kakaknya ya.
Jadi di sini saya close dulu. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Saya undur diri, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian lanjutkan berdiskusi. Ya, kalau mau tanya-tanya sama mereka juga silakan ya. Terima kasih. Saya undur diri dulu ya.